dan pasti dengan mudah akan anak-anak ibu semua terima, ya kan? Sebelum kita mulai, ibu mau cek lagi semangatnya, ya. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa, 5A hebat. Coding. Semalam udah belajar coding kan? Ya. Jadi udah mulai terbiasa lah dengan pembelajaran coding, ya kan? Nak? Baik. Ya, apa sih coding? Jadi pembelajaran coding ini pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ibu jelaskan lagi ya. Coding itu adalah proses belajar untuk membuat program komputer yang menuliskan serangkaian instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer, ya. Coding ini ada namanya bagian supportnya itu berpikir komputasional, ya. Kalau di buku cetak kita itu halaman 6. Jadi berpikir komputasional itu adalah proses berpikir sistematis dan logis untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep ilmu dalam komputer. Apa guna kita harus berpikir komputasional? Yang pertama, keterampilan masa depan. Semakin tinggi zaman ini, masa kalian di depan sana, ini 2005, 2026, sampai seterusnya itu, di masa depan, salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir komputasi. Ya, kita harus berpikir cerdas seperti komputer. Itu yang diperlukan di masa yang akan datang. Yang kedua apa? Dunia semakin digital. Kecanggihan teknologi dan integrasinya ke dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat. Sebelum kita lanjut, ibu mau memberikan kalian sedikit video untuk kalian saksikan terkait dengan pembelajaran hari ini. Apakah rumah kalian bersih seperti ini? Atau kotor seperti ini? Pasti rumah kalian bersih seperti ini ya. Rumah yang bersih membuat kita nyaman dan terhindar dari penyakit. Karena kebersihan pakar kesehatan. Anak-anak, rumah tidak cukup bersih, tapi rumah harus sehat. Kalian tahu pada tempatnya dan yang lainnya. Sampai jumpa lagi anak-anak dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Oke, ini menceritakan tentang apa, Nak? Ya. Ada sedikit pertanyaan pemantik sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini. Apakah siswa-siswi semua pernah menyelesaikan suatu permasalahan? Pernah? Pernah punya masalah? Atau ada di sini yang sama sekali nggak pernah punya masalah? Pernah punya masalah kan? Ya. Bagaimana cara menyelesaikannya, Nak? Iya, dipikirkan. Habis dipikirkan? Iya. Sebelum kita bertanggung jawab, apa yang kita pikirkan itu, Nak? Yang di dalam pikiran kita pertama kali apa? Menggantinya. Iya, itu di akhirnya. Ya, jadi bervariasi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Yang pertama tadi kata kami berpikir. Apa yang dipikirkan? Berpikir kenapa masalah itu bisa terjadi? Apa awalnya? Bagaimana menyelesaikannya? Nah, jadi menyelesaikan mungkin di tahap awalnya kita kalian jumpai siapa yang bermasalah, ya kan, dengan kalian misalnya minta maaf, atau kalau barang yang kalian rusakkan kalian ganti kembali. Jadi cara orang menyelesaikan masalah itu berbeda-beda, Nah, tergantung masalah. Iya, tergantung masalahnya. Baik. Tujuan pembelajaran. Kalian ke sekolah punya tujuan? Apa tujuan?
menyampaikan ilmu. Siapa yang menerima ilmu? Siswanya. Jadi setiap hal yang kita lakukan itu ada tujuannya. Tujuannya itu pasti yang positif, yang baik. Samalah dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada tujuannya. Apa yang pertama tujuannya? Baca nomor 1. Oke, yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya identifikasi itu apa? Ditelitilah dia, apa masalahnya ini. Tepat, nah ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua apa tujuannya? Ya, yang kedua peserta didik mampu menyusun langkah logis dalam menyelesaikan masalah. Jadi udah ada masalah kita datang ya kan? Nah, kayak tadi kita pikirkan bagaimana ya menyusun masalah ini agar dapat penyelesaiannya seperti itu. Yang ketiga apa yang terakhir? Ya, semalam kita belajar coding. Kita menggunakan algoritma. Hari ini kita menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan langkah dekomposisi. Mantap, masih ingat berarti anak-anak ibu ya. Oke, sebelum kita lanjut, ibu tunjukkan apa permasalahan hari ini yang harus kalian bahas. Ibu membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi berhubung kelas kita ini dulunya sudah berkelompok, jadi inilah ibu jadikan kelompok 1. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang di belakang kelompok 4. Rapikan mejanya, ibu akan memberikan kalian lembar LKPD ya. Nah, jadi tugas kita hari ini, lihat nak, ini gambar apa tadi? Membersihkan tempat tidur. Ada nggak anak-anak ibu di kelas ini yang dia setiap pagi itu membersihkan tempat tidurnya sendiri? Ada? Atau mengharapkan mamanya juga ini membersihkan ya? Atau nggak bersih-bersih kamar tidurnya? Dari bangun tidur lagi sampai bangun tidur lagi itu aja terus. Jangan ya nanti dijaga kebersihannya. Ayo kita baca dulu. Bayangkan saat kamu bangun tidur pagi, hal-hal apa saja yang akan kamu lakukan saat membereskan kamar tidurmu. Jadi, tugas anak ibu sekarang, ibu kasih waktu, diskusikan bersama teman sekelompoknya. Ya, dengan berpikir komputasional, dengan langkah dekomposisi tadi, cobalah selesaikan masalah ini. Ibu kasih waktu ya.
Sebelum kita mulai presentasi, Ibu mau lihat dulu semangatnya. Semangat pagi. Luar biasa. Hebat. Oke, bagus sekali. Biar berurutan ya nak. Kita mulai saja dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Sini nak, sini aja di tengah. Yang buat suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan Bagus ya, kelompok 4. Kasih dulu tepuk tangan untuk kita semua. Jadi masing-masing orang itu punya caranya tersendiri ya. Jadi kalau untuk menyelesaikan permasalahan tadi terkait dengan membereskan tempat tidur, anak-anak itu pasti punya caranya tersendiri. Ada mungkin yang pertama itu membersihkan debu-debu dulu di meja ya kan. Ada itu dijadikan poin ketiganya. Ada yang pertama itu melipat selimut, merapikan bantal. Jadi masing-masing orang masing-masing cara penyelesaiannya ya kan. Baik, dari kegiatan kita hari ini dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Karena permasalahannya juga terkait dengan permasalahan sehari-hari. Oke, presentasi sudah. Jadi ada yang namanya refleksi ya. Karena kegiatan ini sudah hampir selesai, sebelum kita tutup, kita tuh harus melakukan yang namanya refleksi pembelajaran. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Membuat presentasi kan membersihkan tempat tidur. Iya, langkah-langkah membersihkan tempat tidur. Apa manfaat memecahkan masalah secara berurutan? Apa fungsinya tadi kalian membersihkan tempat tidur? Caranya itu berurutan. Mulai dari ini, apa fungsinya? Apa nak? Ya, supaya tidak berbelit-belit. Ada lagi? Ada? Ayo, siapa yang berani lagi menjawab apa manfaat dari penyelesaian masalah itu secara berurutan? Senang dengan pembelajaran hari ini? Iya, jadi kalau besok kita belajar coding lagi, udah tahu lah ya bagaimana pembelajaran coding. Sudah tahu? Ya. Jadi ada asesmen akhir yang harus kalian lakukan sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini, yaitu permasalahan tentang bagaimana kalian mempersiapkan bekal makanan